Harusnya sudah go live. Iya, udah aku. Sudah go live. Oke, selamat sore. Sudah online dari Facebook Live MDRT Indonesia. Oke, ya langsung aja saya mulai sesuai tema yang sudah ada di flyer MDRT, di mana hari ini kita akan promosi mengenai MDRT Day Indonesia. Ya, hari ini kebetulan kita sudah mengundang Ketua MDRT Day Indonesia dengan Mbak Ika. Ya, halo Mbak Ika. Ya, halo Hendrik. Halo, senang sekali nih kita sore ini bisa berbincang ya sambil kita nunggu teman-teman yang lain-lain juga masuk untuk tune in di FB Live kita, gitu ya. Yeah. Nah, kita mulai aja tanya jawabnya ya, gitu ya. Mbak Ika, kira-kira apa Silakan. sih tema MDRT Day kali ini ya? Kenapa kok MDRT Day kali ini kayaknya begitu spesial, berbeda dengan MDRT Day yang sebelumnya? Oke, tema MDRT Day Indonesia 2020 kali ini mengusung tema MDRT Up. MDRT Upgrade, Upclimb, dan Upscale. Diharapkan dengan saat ini kita itu MDRT Climb itu bahwa yang belum mencapai MDRT bisa mencapai MDRT, dan teman-teman yang sudah MDRT mencapai COT, dan begitu selanjutnya yang COT bisa mencapai TOT, seperti itu. Dan kemudian kenapa MDRT upgrade? Karena apa? Kita ingin para agen asuransi di Indonesia itu upgrade baik skill dan knowledge-nya. Kemudian juga upscale, kita mengharapkan bahwa agen asuransi Indonesia bukan hanya jagoan di Indonesia saja, tapi bisa menjadi agen kelas dunia. Seperti itu, Hendrik. Oke, luar biasa banget ya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman, di mana biasanya orang yang bertanya kan kalau acara MDRT Day, MDRT itu selalu dikhususkan umumnya untuk para MDRT member. Nah, kira-kira untuk kali ini audiens dari acara MDRT Day ini kira-kira siapa aja yang boleh hadir ya? Nah, ini sebenarnya satu-satunya acara MDRT yang boleh dihadiri oleh semua, walaupun itu bukan non-member, semua agen asuransi di Indonesia. Dan sangat diharapkan sekali teman-teman, apalagi yang belum member MDRT, diharapkan untuk mengikuti acara MDRT Day Indonesia ini. Karena apa? Kita benar-benar menghadirkan replika, jadi seperti acara annual meeting ataupun global conference yang diadakan, yang biasanya hanya boleh dihadiri oleh member MDRT saja. Tetapi kita menghadirkan replikanya yang seperti MDRT annual meeting ataupun global conference di luar sana. Seperti itu, Hendrik. Jadi terbuka untuk umum acara ini. Oke, berarti sebenarnya ini kesempatan banget ya untuk para teman-teman yang mungkin belum mengenal apa itu MDRT, belum juga mencapai MDRT gitu ya, yang ingin belajar lebih lanjut mengenai MDRT, sales idea, dan banyak hal lainnya. Oke, ya. Nah, apa yang membuat kali ini kira-kira saya harus banget nih datang di MDRT Day kali ini? Ya, saya pernah datang ke event-event MDRT Day ya sejak saya masih agent. Saya lihat memang selalu berkesan di setiap acara. Nah, cuman kali ini kira-kira apa yang membuat harus banget datang ke acara MDRT Day kali ini? Oke, kali ini dengan kondisi yang spesial ini ya, sekarang kita teman-teman semuanya kita tahu kondisi yang spesial ini, bahwa kita lebih banyak istilahnya beraktivitas di rumah, tapi bukan berarti aktivitas kita untuk membantu orang-orang itu istilahnya terhenti ataupun terkendala. Maka dari itu MDRT Indonesia tetap mengadakan MDRT Day Indonesia 2020 dengan
new concept dan juga new experience, yaitu live virtual event. Seperti itu. Jadi yang kali ini kita hadir, kenapa live virtual event namanya? Karena benar-benar secara live di hari H, kita memang ada acara yang sesungguhnya, ada panggung sesungguhnya, kemudian ada speaker sesungguhnya, dan kemudian ada entertainment-nya, kecuali memang speaker-speaker yang dari luar negeri yang memang terkendala untuk hadir, itu kita ada video, tetapi untuk yang lainnya kita semuanya benar-benar real time seperti itu. Dan teman-teman bisa melihatnya live streaming melewati platformnya Loket Live. Seperti itu, Hendrik. Mungkin Hendrik juga tahu ya, kalau dulu biasanya kita mengadakan secara offline, kita harus yang dari seluruh Indonesia harus datang ke Jakarta. Benar ya, Hendrik ya? Betul banget ya. Untung kita kalau yang tinggal di Jakarta mungkin modalnya hanya mengeluarkan investasi beli tiket aja. Ya, tapi kalau yang dari luar kota harus investasi tiket pesawat, hotel, betul, ya kan, bahkan betul sekali. akomodasinya banyak banget gitu ya. Kali ini dan kesempatan waktunya yang biasanya ya, waktunya. Tapi kali ini kita memang hadir secara online, jadi kita mengharapkan lebih banyak lagi kita bisa menjangkau teman-teman yang di luar sana. Istilahnya kami yang hadir ke tengah-tengah teman-teman semuanya, dan sangat-sangat dengan harga tiket yang sangat istilahnya affordable, seperti itu. Oke, nah kira-kira mungkin biar teman-teman nggak penasaran, ada nggak teasernya nih ya? Boleh ya kita putarin boleh, teasernya? Boleh ya? Oke. Silakan. Wow, seru banget ya, speakernya banyak yang extraordinary banget ya. Tadi saya lihat ada Sanjay Tolani, ada incoming presiden juga, dan banyak speaker-speaker yang lainnya ya. Iya. Gitu. Oke. Sudah ada pertanyaan belum ya kira-kira ya dari teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut lagi? Oh iya, harga tiketnya kali ini kira-kira berapa nih, Mbak Ika, harganya? Nah, kali ini harga tiketnya 350.000, tetapi teman-teman yang memang mengikuti live kali ini, saya nanti akan membagikan link dan ada kode vouchernya. Jadi untuk potongan 50.000. Wah, ada potongan 50.000 ya, luar biasa. Jadi kalau ketemu diskon tuh seru banget ya. Nah,
Tapi tiketnya itu boleh dibeli per orang atau mungkin rame-rame prakteknya nanti? Boleh dibeli per orang juga bisa karena kita kan memakai platformnya Loket Live ya. Jadi kita tinggal masuk ke dalam linknya, kemudian nanti kita masukkan kode vouchernya, nanti langsung ada potongan 50.000. Dan bisa juga secara istilahnya grup juga bisa. Secara grup juga bisa, tapi potongan tetap 50.000 ya katanya ya? Iya, betul. Oke, per Khusus pembeliannya. teman-teman yang nonton kali ini ya, Henry. Oh, khusus teman-teman yang nonton kali ini. Jadi pastiin teman-teman tetap tune in ya sampai selesai karena kode vouchernya akan dibagikan oleh Ketua MDRT Day kali ini ya. Jadi teman-teman bisa dapetin potongan 50.000, lumayan ya. Jadi kalau mau dapetin potongan per orang ya pasti teman-teman mengisi satu persatu gitu ya. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih ya. Mbak Ika, kira-kira kalau misalnya sejak Mbak Ika pernah ikut MDRT Day, kira-kira perubahan apa sih yang sudah Mbak Ika dapatkan ya sehingga bisa menjadi seperti hari ini? Iya. Dulu waktu saya baru join di industri asuransi dan saya belum mengenal MDRT, saya pikir begitu mendengar MDRT, saya pikir hanya untuk MDRT itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencapai MDRT. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa MDRT itu sangat jauh banget gitu. Dan kayaknya nggak mungkin gitu. Tetapi dengan saya ikut dan datang di MDRT di Indonesia waktu itu, kemudian saya banyak belajar tentang sales idea, kemudian belajar juga dengar beberapa motivasi dari pembicara-pembicara, baik itu dari internasional maupun yang dari Indonesia sendiri gitu kan. Kemudian dalam diri saya, kemudian saya menentukan merubah mindset saya bahwa saya harus MDRT. Karena ternyata saya baru tahu bahwa MDRT itu adalah standar profesionalisme untuk agen asuransi dan jasa keuangan di dunia. Oleh karena itu, sejak saat itu saya menetapkan saya harus menjadi MDRT. Kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Nah, dari sejak saat itu adalah tahun 2013, saya mencapai MDRT saya yang pertama. Dan alhamdulillah, hingga saat ini sudah mencapai 8 kali pencapaian MDRT dengan sekali COT qualification. Seperti itu, Henry. Wow, luar biasa. Jadi 8 kali sampai MDRT, pasti 8 kali menghadiri MDRT Day juga ya? Iya. Karena istilahnya gini ya, apalagi kalau untuk teman-teman yang memang belum member gitu ya, kita harus lebih tahu dan lebih belajar dan lebih mengenal lagi apa sih itu sebenarnya MDRT. Karena apa? Kita kan ingin menjadi standar diri kita. Itu standar yang memang agen kelas dunia, bukan agen istilahnya yang ya jago di tempat sendiri aja, tapi memang itu adalah standar profesionalisme untuk menjadi agen asuransi secara dunia seperti itu. Iya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi. Kira-kira siapa sih pembicara yang paling berkesan sehingga sampai sekarang teringat banget, mungkin yang paling sering dipraktekkan pada saat ketemu dengan calon klien? Nah, sebenarnya banyak sekali kalau kita hadir itu kan beberapa pembicara itu memang istilahnya kita dapat AHA yang spektakuler semuanya, tapi paling tidak 1 atau 2 sales idea itu kita gunakan itu sangat powerful banget. Dan yang saya paling mengena itu ada satu yang disampaikan oleh Brian Hackert yang kali ini beliau juga akan hadir di MDRT Day Indonesia. Beliau akan membawakan Add Another Zero, dan itu pernah saya dengar waktu saya datang di annual meeting pada kala itu. Hanya simple, hanya menambahkan 1 nol di belakang istilahnya proposal kita ataupun uang pertanggungan gitu kan, tapi itu dampaknya besar banget. Dan dari situ juga saya bisa meraih MDRT saya. Dan sebenarnya Henry, kalau untuk pembicara yang ada di MDRT Day 2020 kali ini ya, banyak banget legenda-legenda ya.
salah satunya Ian Green, itu presiden MDRT ya. Dia adalah presiden MDRT termuda. Dan ini beliau sudah member selama 22 tahun, kemudian 5 tahun COT dan 14 tahun TOT. Jadi istilahnya kita belajar pada orang-orang yang tepat gitu ya. Kemudian Brian Hackett yang saya sebutkan tadi, dia juga udah member 32 tahun MDRT, 7 tahun COT dan 13 kali TOT. Itu yang beliau akan sharing ya, at another zero. Kemudian yang tidak kalah menariknya legend juga, dan pasti teman-teman istilahnya di industri asuransi udah pasti sering mendengar dengan Dr. Sanjay Tolani ya. Nah, ya, beliau itu juga favorit banget ya. Nah, favorit banget ya. Beliau itu meraih MDRT di usia istilahnya yang the youngest MDRT pada saat itu ya. Beliau 18 tahun MDRT dengan 2 kali COT dan 14 kali TOT. Dan beliau akan membawakan bagaimana kita tetap produktif di masa new normal ini, bahkan tetap bisa menjual case-case besar. Menarik kan, Hendrik? Wah, menarik banget ya. Karena kan mungkin banyak teman-teman agent yang mungkin berpikir bahwa, aduh, sekarang lagi pandemi, gimana nih cara menjual yang lebih besar lagi? Gimana caranya bisa tetap closing? Nah, saya juga lihat di video iklan kita juga mengundang para praktisi-praktisi sosial media yang aktif di Indonesia ya. Saya lihat ada namanya Ruby. Ya, kira-kira apalagi yang bisa didapetin, karena sesuai dengan temanya apa nih kali ini Mbak Ika? Upscale, upclimb, upgrade. Upscale, upclimb, dan upgrade ya. Jadi cocok banget dengan sesi kali ini karena yang kita undang adalah pembicara yang memang jago di bidang digital ya. Jadi ada Ruby, ada yang jago di sosial media. Digital. Ya, ada dua ya. Yang satu memang Felix Sandro Ruby itu beliau adalah content creator dan entrepreneur yang istilahnya di usia muda tapi dia udah sukses dengan nanti kita lihat, maksudnya kita akan dengar sendiri bagaimana dia istilahnya dalam kehidupannya dia bisa juga untuk ikigai dia tahu. Jadi istilahnya bagus banget. Dalam usia muda itu dia udah banyak konten-konten yang menarik, dan kalau teman-teman pernah lihat ada di Spotify, dia punya juga channel ya, Hendrik? Iya. Iya. Kemudian ada satu lagi Panayotis. Panayotis ini beliau adalah member dari Yunani. Iya, betul. Nah, beliau ini sudah terkenal ahli melakukan bagaimana prospecting melalui online. Dia melakukan ini sudah 8 tahun yang lalu, jadi webinar ya, melalui webinar. Beliau melakukan ini 8 tahun yang lalu. Jadi sebelum pandemi ini ada, beliau sudah melakukan ini. Sehingga pada saat sekarang ini, ternyata sangat-sangat efektif banget. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana dia bisa online prospecting dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Seperti itu, Hendrik. Jadi, dan ada satu lagi Hendrik yang untuk main platformnya kita ada menghadirkan juga Bapak Adi Warman Karim. Nah, beliau akan berbagi tentang asuransi syariah di Indonesia. Dan masih ada 8 orang juga MDRT Speaks yang tidak kalah spektakulernya. Mereka akan berbagi bagaimana sales idea yang mereka lakukan hingga mereka mencapai MDRT-nya. Seperti itu. Lengkap banget ya, Hendrik? Lengkap banget, ya. Pastinya sangat banyak ide-ide. Tapi kalau saya boleh tanya lagi, kira-kira apakah nanti kita akan menghadiri secara online itu, apakah saya bakal bosan, atau mungkin memang ada sesuatu yang berbeda dari acara live event kali ini, sehingga teman-teman selain nggak dapat cuman idea, tapi
apakah ada sisi entertain seperti yang biasa pada saat saya hadir ke acara MDRT Day kan saya selalu lihat, wow, acaranya keren banget, banyak entertainment yang keren. Jadi selain kita dapat ide, kita dapat merasa seperti cuplikan acara yang MDRT yang annual meeting mungkin. Yang seperti apa itu? Benar banget. Setiap tahunnya acara MDRT di Indonesia itu memang selalu ada yang bikin wow, Henry. Sampai MDRT Presiden yang tahun lalu itu waktu hadir di Indonesia menyaksikan, beliau kan keliling di Asia itu untuk menghadiri MDRT Day di Asia. Dan yang terakhir adalah MDRT Day Indonesia. Beliau menyaksikan sendiri dan beliau memberikan testimoni bahwa MDRT Day Indonesia ini benar-benar yang termegah dan yang terbaik di dunia loh, Henry. Karena apa? Bukan hanya istilahnya berisi konten-konten dengan speaker yang sangat spektakuler, tapi juga entertainment-nya sangat-sangat luar biasa. Jadi tetap ada hiburan, musiknya tetap ada, kemudian pembukaannya juga bagus, semuanya bagus deh. Nggak kalah dari tahun yang lalu, dan teman-teman masih bisa saksikan. Karena apa? Karena ini bukan hanya kayak kita Zoom-Zooman seperti biasa ya. Kalau Zoom itu kan memang untuk meeting platform ya. Tapi kalau untuk Loket Live ini adalah video platform. Jadi kita seperti, Hendrik pernah kan, teman-teman pernah nonton kayak Oscar ataupun Global Award seperti itu. Jadi kita memang benar-benar merasakan bahwa baik itu auranya ataupun ambience-nya juga kita merasakan. Karena saat itu kita memang melihat langsung dari tempatnya seperti itu. Karena kita memang live dari ASBSD. Seperti itu, Henry. Jadi pasti panggungnya real ya, nggak pakai virtual background. Benar. Ya kalau kita sekarang karena temanya habis 17 Agustus, kita masih temanya bendera Indonesia ya. Oh iya, salam merdeka ya. Merdeka. Iya, oke. Apakah ada dari pertanyaan dari teman-teman? Sambil saya lihat ya. Iya. Hendrik sendiri untuk datang di MDRT Indonesia, apa kesan pertamanya pada saat itu? Pada tahun berapa? Tahun berapanya saya lupa, tapi yang saya ingat waktu itu acaranya MDRT Day itu di Senayan. Waktu itu di dalam Istora Senayan. Yang saya ingat cuman, wah MDRT itu keren banget ya. Ternyata meetingnya harus sampai ke Amerika. Waktu itu saya belum pernah sempat terpikir bahwa wah gimana ya cara capai MDRT ya, karena MDRT kan dulu mikirnya targetnya wah 500 juta. Pada waktu itu saya masih agent ya, mungkin premi tahunan yang saya kumpulkan hanya 100-200 juta saja gitu ya. Tapi saya konsisten ikutin MDRT Day yang ada ya, sampai terakhir ada di kota Casablanca. Nah gitu ya, hal itu juga yang membawa akhirnya saya bisa capai MDRT Day pertama kali di tahun 2018 gitu. Kalau yang paling saya ingat adalah acara di Kokas ya, karena itu megah banget, panggungnya kelihatan sekali, lebih modern lah dibandingin yang waktu masih di Senayan gitu. Dan mungkin sebagai ini ya, sebagai agar teman-teman tahu, waktu sebelumnya kita pernah di Senayan, kemudian pindah ke Kokas. Karena pada saat itu kan para pesertanya itu semakin banyak. Akhirnya tidak bisa menampung lagi di Kokas. Kemudian kita alihkan ke ASBSD. Dan pada tahun lalu di ASBSD itu sekitar 6.000 orang, Henry, dengan kita offline. Jadi diharapkan dengan kita jadi go online saat ini, kita diharapkan minimal 10.000, karena kita banyak banget kan agen asuransi di Indonesia ini kan, minimal 10.000. Karena apa? Kita ingin menjangkau lagi teman-teman yang di luar sana supaya mempunyai satu pemikiran yang sama dan mengencourage semua teman-teman agar menjadi agen kelas dunia. Seperti itu, Hendrik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Julian Pratama ya.
Dia bilang, apakah MDRT Day nanti metodenya seperti apa ya? Apakah seperti virtual annual meeting global conference? Nah, berarti yang bertanya ini adalah member ya, karena bertanyanya apakah sama seperti virtual annual meeting dan global conference? Oke. Kalau yang acara annual meeting dan global conference kemarin semuanya itu berbentuk virtual dan pre-recorded. Jadi istilahnya semuanya benar-benar direcord dari yang sudah gitu kan, sudah ada sebelumnya dan ditayangkan dalam satu waktu. Tapi kali ini MDRT di Indonesia itu benar-benar namanya adalah live virtual event. Jadi memang live-nya itu benar-benar ada, panggungnya ada, pada hari H itu benar-benar dilakukan yang namanya dari upacara, maksudnya pengibaran bendera, kemudian yang lain-lain itu berurutan. Itu semuanya secara live. Yang video hanya beberapa pembicara yang dari pembicara internasional yang tidak memungkinkan hadir, itu saja yang melalui video. Tapi yang lainnya benar-benar live di hari H dan teman-teman bisa menyaksikan sendiri bagaimana memang acaranya pada saat itu. Seperti itu, Henry. Jadi akan berbeda ya, akan berbeda sekali. Betul. Pastinya berbeda banget ya, karena kita shoot langsung dari panggung yang asli, ya berbeda dengan kita melihat virtual background yang mungkin meetingnya rasanya seperti kayak menonton berita ya, gitu ya. Iya. Tapi kalau ini lebih kayak kita nonton acara Oscar. Jadi kita senang juga kan, karena seperti kita melihat keadaan acara yang sesungguhnya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari yang lagi nonton hari ini. Apa kelebihannya ketika menjadi member MDRT? Pertanyaannya mengenai fungsi menjadi member nih. Gimana Mbak Ika? Oke. Sebenarnya kalau menjadi MDRT, member MDRT sudah pasti yang pertama, kita sudah diakui bukan hanya terbaik di perusahaan kita sendiri atau diakui secara Indonesia saja, tetapi diakui secara internasional. Nah, itu istilahnya itu yang membedakan, akhirnya yang membedakan branded ya, personal branding. Itu yang pertama. Yang membedakan kita dengan agen asuransi yang lainnya. Karena apa? Kita sudah diakui secara internasional. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sudah pasti kita mempunyai koneksi itu lebih banyak karena kita terhubung dengan dunia. Kita bisa mentoring juga, bisa memilih siapa yang kita ingin menjadi mentor kita bisa di situ. Dan koneksi itu terbuka lebar gitu. Jadi istilahnya kita sudah bagian jadi dari dunia, seperti itu, Henry. Betul. Dan kalau boleh saya tambahkan, ketika kita jadi member juga, ketika kita jadi member, kita bisa punya aksesnya banyak kan. Baik itu dari webnya MDRT, itu kita banyak istilahnya sales idea tentang apa, kita bisa buka di situ semuanya. Ya, pokoknya keren banget ya. Jadi teman-teman bagi yang memang ingin menjadi level dunia wajib mencapai minimum ya, karena itu adalah UMR-nya di industri asuransi adalah mencapai member MDRT. Ya, itu benar. Saya pinjam istilah dari mentor saya ya, Bu Zenet, dia bilang begitu ya. Kalau mau capai UMR minimum harus mencapai MDRT gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Memang melalui Instagram tidak ada ya. Jadi kalau ditanya, ada yang bertanya ya, kalau mau ikut acara MDRT setiap Rabu pukul 4 sore, cara masuknya gimana ya? Melalui IG tidak bisa ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau tune in memang hanya melalui Facebook saja ya, karena Facebook Live hanya muncul di Facebook Live saja, tidak muncul di Instagram. Jadi melalui Instagram kita belum melakukan Instagram Live, mungkin bisa kita set lebih lanjut ya untuk sesi Instagram Live. Tapi kali ini kita rutin setiap hari Rabu melalui Facebook Live. Gitu. Nah, pertanyaannya lebih seputar tentang MDRT nih katanya. Apa syaratnya mencapai MDRT? Nah, kalau tahun ini yang saya dengar ada diskon ya untuk mencapai MDRT. Gimana tuh Mbak Ika? Silakan disampaikan diskonnya. Sudah member kan?
Berarti harus ditanyakan, member kalau MDRT berapa sekarang? Ada diskon sudah? Ada diskon ya, Sekitar, sudah 430 juta kalau nggak salah ya. Iya. Kalau yang saya ingat, saya nggak pernah ingat yang pas-pas ya, saya ingat 600 juta. Pokoknya saya kejar 600 juta sehingga mencapai MDRT yang real ya, yang original tanpa adjusted ya. Karena kira-kira kalau ditanya kita pengen income-nya yang di adjusted apa income-nya yang original? Kalau saya pengen terimanya yang original ya. Jadi saya tetap kejar memang yang pencapaian MDRT-nya original. Betul. Iya, betul. Luar biasa. Supaya income-nya juga nggak diskon ya. Nggak diskon, nggak adjusted, tapi income-nya adalah income yang original real, ya? Gitu. Ya, jadi teman-teman mungkin tinggal capai ya collected premium ya, pastinya dengan premi yang tahunan jauh lebih mudah dibandingin dengan penjualan premi yang bulanan gitu. Nah, ini pertanyaannya seputar lebih banyak tentang MDRT. Mungkin kita back ke topik kita hari ini adalah kita memang seputar MDRT Day ya. Ada pertanyaan. Saat ini belum ada pertanyaan. Oke. Nah, kira-kira baik Kak, selain tadi add another zero ya. Jadi tadi ceritanya menarik sekali. Berarti dengan menggunakan add another zero itu membawa Mbak Ika sampai hari ini bisa mencapai 8 kali MDRT dan 1 kali COT. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit ya mengenai selling idea. Mungkin teman-teman setiap hari Rabu selalu menunggu selling idea. Nah, bagaimana prakteknya pada saat ketemu klien sehingga ide menambahkan satu angka 0 itu menjadi sesuatu yang efektif dan sangat berguna sekali pada saat ketemu klien. Nah, dulu sebenarnya kalau kita di awal-awal jadi agent biasanya menawarkan hanya yang 1 juta seperti itu ya. Kita berpikir jangan takut keberatan. Tetapi ketika kita berpikir bahwa cukup nggak sih ini kalau terjadi sesuatu, apakah dana yang ada ini cukup buat beliau gitu kan atau buat keluarganya. Ketika kita memang berpikir untuk benar-benar proteksinya, akhirnya kita dengan uang pertanggungan misalnya 100 juta. Hari gini Hendrik 100 juta itu untuk apa gitu kan? Let's say kita tahu katakanlah serangan jantung pasang ring 1 aja paling nggak minimal 70 juta gitu kan? Bagaimana kalau 2? Jadi sepertinya kalau misalnya asuransi itu payung, jangan sampai payungnya itu hanya payung yang payung-payungan di gelas itu Henry. Kecil. Iya, payung yang buat di minuman saja ya. Benar, yang di punch itu kan. Nah, tapi kita memastikan lagi bahwa yang kita tawarkan konsep sellingnya itu harus benar. Dengan menambahkan add another zero yang tadinya 1 juta jadi 10 juta dan akhirnya yang tadi dari pertanggungannya 100 juta menjadi 1 miliar. Seperti itu. Oke, mantap banget ya, jadi 100 juta jadi 1 miliar ya. Kira-kira waktu lagi ditambahin add another zero, kliennya nanya nggak ya? Saya kemarin mintanya kayaknya mungkin contoh 500 juta, kemudian jadi 5 miliar. Pasti kliennya bertanya dong ya, kayaknya kemarin saya nggak minta proposal yang seperti itu deh, kok jadi 5 miliar gitu. Gimana tuh Mbak Ika handlingnya? Nah, biasanya saya hanya menanyakan begini, kalau kita udah sakit, pengennya berobatnya pasti ke dokter terbaik, rumah sakit terbaik, gitu kan? Kita nggak berpikir istilahnya ya udah seada-adanya gitu kan? Nggak, setiap orang itu pasti kalau yang ditanya itu yang diinginkan, itu pasti kan istilahnya yang lebih dari yang kita mau gitu. Ketika ditanya itu, oh iya benar ya, dengan uang misalnya 500 juta, butuh istilahnya kalau sampai terjadi sakit kritis, cukup nggak uang ini? Dan bisa bertahan berapa lama? Karena apa? Minimal yang harus kita punya adalah untuk sakit kritis itu 5 kali penghasilan tahunan. Jadi kita sudah ada, istilahnya sudah ada pagernya yang berapa sih minimalnya yang idealnya kita punya untuk sakit kritis. Ketika kita sudah menetapkan itu, Hendrik, dan beliau mengerti, dia akan iya. Tapi orang itu beli karena dia mengerti. Mungkin kalau ada keberatan-keberatan itu saya pikir karena
beliau belum mengerti. Ketika kita jelaskan dan ketika beliau mengerti, dia akan iya. Kalaupun misalnya uangnya kurang, dia akan berbicara, oke, paling tidak setengahnya dari itu. Seperti itu. Jadi tetap kita memberikan konsep selling yang benar, dan kita tahu apa sih yang mendasarkan kita sehingga membuat seperti ini. Sampai beliau mengerti. Gitu, Henry. Oke, berarti tetap dijelaskan sesuai dengan kebutuhannya dia, tapi minimal itu Betul. membukakan pandangan dia bahwa terkadang memang apa yang orang pengen beli, pengennya yang sekecil-kecilnya bayarnya ya, tapi ketika sudah klaim pengennya yang besar banget gitu ya, kayaknya kurang pengen ditambah lagi, tapi ketika sudah butuh kita udah nggak bisa beli lagi pastinya. Nah, itu uniknya asuransi. Asuransi itu hanya bisa dibeli pada saat kita tidak membutuhkan. Tapi pada saat kita butuhkan, justru asuransi nggak bisa dibeli, Henry. Makanya asuransi itu dibeli bukan hanya karena punya duit aja. Belum tentu orang punya duit bisa beli asuransi. Karena harus juga punya kesehatan yang prima. Seperti itu. Unik ya asuransi ya. Unik banget ya. Ada statement katanya bilang beli asuransi bukan pakai uang ya belinya ya. Belinya pakai kesehatan. Baru bayarnya pakai premi. Gitu. Karena nggak mungkin kan, kita nggak mau ke hujan, kita nggak mau kebasahan. Pada saat hujan baru kita nyari payung, udah terlanjur hujan kan, kayak gitu. Jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Itulah asuransi. Oke, ini pas ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya tentang, Mbak, kalau orang bilang properti udah dibagi ke masing-masing anak, jadi tidak perlu lagi macam biaya perolahan aset properti. UP Jua kita jual sebagai apa ya? Gitu ya. Memang kayaknya setiap Rabu ini yang paling menarik adalah pertanyaan mengenai sales idea sales ya. idea ya. Oke, kita bahas dan handling objection. Ini tetap kita jawab ya. Jadi MDRTD-nya agak skip dikit nih. Gimana ini? Terserah. Iya. Boleh. Nggak, kalau misalnya beliau berbicara tentang properti, biasanya kan kalau properti itu pasti timbul akan biaya-biaya kan. Biaya itu banyak banget. Nah, ini salah satu yang akan dibahas pada saat MDRTD nanti. Ada sales idea yang berupa istilahnya, kenapa sih asuransi? Kan ini sudah punya istilahnya properti udah ada. Di situ akan dibahas biaya-biaya mengenai itu. Dan ketika misalnya meninggal gitu kan, nah yang di sini kadang-kadang mereka tidak bisa membayar biaya PBHTB, biaya, kan banyak biaya itu kan. Nah, itu yang akhirnya jadi gagal langsung dilimpahkan seperti itu. Tapi kayaknya tidak menarik kalau saya sampaikan sekarang. Nah, teman-teman harus hadir karena itu akan dikupas tuntas secara luar biasa. Karena apa? Kita jadi memiliki sales idea yang bagus banget. Nanti akan ada itu sesi itu. Iya, jadi teman-teman kalau mau lebih lengkapnya mau ya, nonton, lebih lengkapnya. Iya. Lebih lengkapnya teman-teman nonton sendiri. Sama seperti ya kayak nonton film di bioskop, tapi kita nonton film di bioskop terus kemudian teman-teman nanya ya, gimana cerita yang tadi ya, tolong diceritain nah, gitu ya. Nah, itu Henry, saya mau ngebagiin di sana nggak enak ngeduluin nanti jadi nggak seru lagi nanti. Oke, ya kita sudah mau masuk ke bagian akhir ya, Mbak Ika. Mungkin boleh dibagikan bagi teman-teman yang sudah menonton hari ini ya. Ada sekitar hampir 100 teman-teman yang menonton di Facebook Live MDRT. Ya, Nah kira-kira tadi yang ditunggu-tunggu, apa nih kode promonya sehingga teman-teman bisa dapatkan potongan 50.000 setiap pembelian tiket MDRT Day nanti di loket.com. Oke, teman-teman bisa memakai kode MDRT ID IKA. Jadi itu sambung tanpa spasi, tapi M di bagian depannya adalah huruf besar, M besar. MDRT ID IKA. Jadi MDRT ID IKA. IKA. Oke. Ya, jadi teman-teman tinggal otomatis, masukin. Ya, tinggal masukin itu dan nanti akan keluar potongan 50.000 ya. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengisi pada saat di kolom menuju pembayaran, di situ ada kolom pengisian kode promo.
ya akan ada artikelnya juga bagaimana cara melakukan pembelian dari loket.com. Ya, setelah pada saat menuju pembayaran jangan lupa masukin MDRT D ID IK, ya maka teman-teman akan dapat potongan 50.000. Nah, bagi yang nggak mau salah ketik, nanti kita akan ketik di kolom komentar. Jadi teman-teman nanti tinggal lihat dari kolom komentar gitu. Ya, Betul. oke, mungkin ada closing speech dari Mbak Ika sehingga teman-teman bisa hadir ke acara MDRT Day kali ini yang sangat spesial. Sudah pasti teman-teman pastikan teman-teman hadir di acara MDRT Day Indonesia 2020. Pastikan beli tiketnya dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ketika kita berhenti belajar, berarti itu kita sudah stop dan tidak bisa growing lagi. Jadi pastikan teman-teman untuk hadir di MDRT Day Indonesia 2020 dan menjadi MDRT. Terima kasih, Henry. Oke, thank you banget kesempatannya hari ini, boleh bincang-bincang, boleh tanya jawab ya. Teman-teman juga yang hadir hari ini juga dapat sedikit selling tips ya at another zero ya dari ketua MDRT Day kita kali ini. Oke, thank you kesempatannya hari ini Mbak Ika, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Teman-teman terima kasih sudah semuanya, teman-teman semuanya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Facebook Live kita. Jangan lupa untuk ikutin IG kita, Facebook fanpage, YouTube MDRT Indonesia untuk dapetin informasi terupdate dari MDRT Indonesia. Ya, seperti biasa, pembicara yang akan sharing di minggu depan adalah seorang MDRT member ya, yang tidak kalah banyak sales idenya akan dibagikan di minggu depan adalah Ibu Feni ya, dan tidak ketinggalan juga, jangan lupa untuk ikutin ya, tadi ya seperti promo dari Mbak Ika adalah ikutin acara MDRT Day Indonesia ya, secara live virtual ya, tanpa harus seperti kita harus datang karena kita mungkin takut dengan masalah kesehatan dan lain-lain. Kita cukup datang secara virtual dan pasti sangat luar biasa. Acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh sahabat MDRT sekalian dan akan hadir dengan format yang tidak kalah luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, catat tanggalnya yaitu 24 September tahun 2020. Dapatkan tiketnya di loket.com dan jangan lupa tadi isi kode promonya ya. Siapkan diri teman-teman untuk bisa dapetin ilmu yang luar biasa dari pembicara yang luar biasa tahun ini. Terima kasih, salam MDRT.